Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nihoti Prastio, nomor absen 15, kelas DI 2C, akan mempresentasikan website hasil tugas dari UMAS mata kuliah Desain dan Pemrograman Web. Nah, saya membuat sistem informasi wisata dan kuliner yang ada di daerah saya, yaitu Blitar, tidak hanya kota namun juga kabupaten, yang bernama Amazing Blitar. Dan yang pertama ini, user akan diarahkan ke halaman login sebelum masuk ke halaman utama. Jika belum punya akun, bisa registrasi di sini. Dan untuk codingannya untuk login ini seperti ini, membuat grid dengan row dan kolom. Selanjutnya di dalam PHP-nya akan divalidasi, user akan divalidasi. Jika sudah ada session login, maka user akan diarahkan langsung ke halaman utama menggunakan session. Dan untuk registrasi seperti ini, sama membuat grid, kontainer, row, dan kolom dengan memanggil fungsi registrasi untuk memvalidasi. Misalnya saya akan registrasi berdasarkan username dan password. Setelah registrasi, user akan diarahkan ke halaman login untuk langsung melakukan login. Dan sebagai tambahan ini di paling bawah ada copyright yang mengarahkan ke Instagram saya. Lalu user login, ada alert, lalu user akan diarahkan ke halaman utama. Nah, di halaman utama ini terdapat rekomendasi wisata dan kuliner yang ada di Blitar yang ditampilkan secara random dari database menggunakan slideshow. Seperti ini kodenya. Sama membuat kontainer dan row untuk setiap slideshow-nya. Untuk tools yang saya gunakan yaitu framework CSS, Bootstrap, dan framework JavaScript, jQuery, dan icon dari Flat Icon UI. Lalu di bagian atas terdapat navbar di mana codingannya seperti ini. Klik stop agar posisinya selalu di atas, dan saya membuat jika di scroll hilang lalu di scroll ke atas muncul lagi menggunakan JavaScript. Ini
Jika di scroll ke bawah, topnya hilang jadi minus 80. Lalu di scroll ke atas, navbarnya akan muncul lagi, topnya 0. Dengan styling navbar demikian. Untuk tema dari body atau websitenya berwarna hijau karena hijau melambangkan kesuburan atau alam kesegaran. Lalu selanjutnya ada bagian wisata untuk menampilkan data-data wisata yang telah diinsertkan oleh admin. Paling atas ada header yang berisi judul dan caption. Lalu di bawahnya ada fitur live search menggunakan Ajax dan jQuery. Seperti ini fitur codingan sheetnya menggunakan fungsi load dari jQuery. Kemudian saya tes untuk mencari, data akan langsung muncul secara spesifik. Kemudian jika diklik akan munculkan, diklik baca selengkapnya akan menuju halaman deskripsi dari masing-masing wisata. Tidak lupa ini dalam masing-masing item ditampilkan judul, deskripsi secara singkat, dan tanggal kapan diposting. Jika diklik akan menuju ke halaman deskripsi. Nah, dalam deskripsi ini memunculkan gambar dari wisata secara jelas lebih besar. Lalu di bawahnya ada lokasinya dan harga tiketnya. Dan di bawahnya ada deskripsi secara lebih lengkap. Lalu di bagian kiri ada postingan yang baru saja diupload, banyak 5. Lalu di bawahnya ini ada fitur komentar, di mana user yang sedang login bisa memberikan komentar terhadap wisata yang telah dipilih. Misalnya ada alert sukses, lalu komentar akan muncul di bawahnya. Untuk codingannya, untuk detail ini seperti ini. Paling atas di get dari ID dari masing-masing wisata. Lalu ini untuk menampilkan data yang terbaru. Ini menampilkan list komentar dan sebelumnya di set sessionnya untuk mendapatkan ID user. Sama membuat grid, row, kolom. Nah, untuk tanggalnya sendiri saya convert ke tanggal Indo menggunakan fungsi sendiri. Dimana fungsinya seperti ini. Harinya dikonvert ke hari Indonesia dan bulannya dikonvert ke bulan Indonesia juga menggunakan array.
nanti di split dan dipecah, di exclude, lalu ditampilkan tanggal secara spesifik. Ya. Lalu ini juga menampilkan jumlah komentar yang ada di setiap wisata dengan query seperti ini. Get ID wisata terlebih dahulu. Ini ID wisata lalu menampilkan jumlah komen. Di sini juga sama menampilkan jumlah komen di sebelah tanggal. Lalu untuk kuliner sama seperti wisata, menampilkan data yang telah diberikan oleh admin berupa judul, deskripsi, dan tanggal. Dan juga ada live setnya. Ya, di bawah ini ada pagination yang saya styling menggunakan Bootstrap dan konfigurasi menggunakan PHP seperti ini. Lalu untuk deskripsi detail dari kuliner sama seperti wisata, menampilkan 5 data terbaru dan deskripsi beserta komentar. Mungkin itu saja untuk halaman utamanya. Untuk halaman dashboard ini hanya bisa diakses oleh admin, maka saya coba untuk login sebagai admin. Nah, ini untuk tampilan dari dashboard, di mana koordinatnya ini untuk indeksnya, menampilkan halaman ini, menampilkan seperti data jumlah wisata, kuliner, dan user. Menggunakan grid lagi, kontainer, row, dan kolom. Lalu untuk layout-nya saya jadikan terpisah sama seperti halaman utama. Ada headernya, main, dan sidebar. Jadi nanti bisa langsung di-include ke setiap halaman yang membutuhkan layout ini. Seperti ini. Lalu di halaman sidebar-nya ada menu main untuk kembali ke halaman utama. Lalu interface-nya ada destinasi wisata, menampilkan data-data wisata dari database. Di sini saya menggunakan data tables untuk recognition dan live search.
di mana halaman wisata ini kodenya seperti ini, menampilkan semua data wisata diurutkan berdasarkan EPI secara menurun agar menampilkan data terbaru. Menampilkan kolom gambar, nama, deskripsi, lokasi, dan tanggal kos serta aksi. Kemudian untuk buttonnya saya menggunakan tooltip dari Bootstrap, dipanggil melalui JavaScript dan CDN JavaScript, lalu di dalam button atau linknya diberikan database Google dan database title. Untuk halaman kuliner sama, menampilkan data kuliner menggunakan data tabel juga. Untuk jumlah data per halaman saya setting jadi 5 data per halaman. Jadi ini ada 2 halaman karena ada 7 data. Deskripsi ini saya tampilkan tidak semua deskripsi karena terlalu panjang, menggunakan fungsi substring seperti ini. Dimulai dari indeks ke 0 dan berapa jumlah karakter yang ditampilkan. Lalu di sini ada paling atas ada tombol untuk tambah data untuk mensetkan data baru. Dengan nama, deskripsi, lokasi, gambar, dan harga tiket. Misalnya saya masukkan gambarnya random. Kita diklik tambah muncul alert sukses dan menuju halaman tadi. Data akan langsung tampil di paling atas. Lalu saya mencoba untuk fitur editnya, mengarahkan ke form edit. Nah, langsung akan tampil data lama yang akan diedit. Misalnya saya edit deskripsi dan lokasi. Nah, data akan teredit. Lalu untuk hapus, jika diklik akan muncul alert confirm, bisa di cancel atau ingin menghapus, klik OK. Muncul alert, data akan terhapus. Tadi untuk mengatur dari jumlah data dari tiap halaman menggunakan data tabel, yaitu seperti ini, menggunakan
fungsi data tabel, lalu di dalamnya terdapat objek untuk mengatur styling dari data tabel. Bisa di set jumlah halaman sebanyak 5. Misalnya saya set 3, maka akan tampil 3 data. Lalu yang terakhir ini user melakukan logout karena semua fitur sudah diselesaikan. Oh ya, tidak di atas ini menampilkan dari nama admin dan statusnya. Lalu di paling atas ada nama dari website serta logonya. Logout ada harus bisa di cancel atau langsung logout. Sekian dari presentasi dari saya. Jika ada kurang dan lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.